wabarakatuh. Baik, untuk kali ini saya akan menyampaikan tentang rancang bangun pembelajaran mata pelatihan dengan nama pelatihan kepemimpinan pengawas. Agenda yang saya ambil adalah agenda pertama dengan modul pertama, etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Kemudian untuk alokasi waktu dari pelatihan kepemimpinan pengawas agenda 1 etika dan integritas kepemimpinan Pancasila adalah 12 jam pelajaran termasuk ceramah etika dan integritas kepemimpinan Pancasila sebanyak 3 JPL. Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami dan mengaktualisasi moral, etika jabatan dan etika pemerintahan, serta nilai-nilai bela negara guna mengembangkan etika sikap perilaku dalam pengendalian pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan integritas kepemimpinan Pancasila. Kompetensi dasar yang diambil yaitu adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dalam pengendalian pelayanan publik di instansinya. Indikator keberhasilan yang pertama dapat menjelaskan ceramah etika dan integritas kepemimpinan Pancasila oleh penceramah. Kemudian waktunya 3 JPL. Yang kedua yaitu menjelaskan bela negara dalam kelas sejarah kemerdekaan, waktunya 30 menit dengan materi pokok bela negara dan dalam penjelasan sejarah kemerdekaan. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis nilai-nilai dasar dan bela negara serta refleksi amanah ASN dalam sejarah kemerdekaan, waktu 50 menit. Yang keempat menjelaskan tujuan dan visi negara terkait negara keterikaitannya dengan Pancasila, waktu 50 menit. 5. Menjelaskan etika dan akuntabilitas ASN, waktu 20 menit. Dan yang terakhir menganalisis penerapan etika jabatan, pemerintahan, dan integritas dalam pengendalian pelayanan publik, waktunya 225 menit. Jadi memang waktu diakulasi paling banyak dalam analisis penerapan etika jabatan, pemerintahan, dan integritas dalam pengendalian pelayanan publik. Baik, untuk menjelaskan tentang metode yang akan digunakan, saya akan menjelaskan terkait SAP atau RP tentang pelatihan kepemimpinan pengawas. Untuk RP, nama pelatihan, mata pelatihan, alokasi, deskripsi singkat, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, indikator keberhasilan sama dengan persis dengan RBPMP di depan yang saya jelaskan tadi. Kemudian materi pokok dan submateri pokok sama persis dengan seperti yang saya jelaskan di depan, yaitu pada RBPMP yang ada di depan. Baik, untuk kegiatan belajar mengajar, yang pertama itu pendahuluan, waktunya 18 menit. Metode yang digunakan yaitu adalah ceramah, tanya jawab, dan video. Yang pertama yang jelas mengucapkan salam pembuka 2 menit, kemudian menanyakan harapan yang diinginkan oleh peserta terkait materi yang disampaikan kira-kira apa, kemudian menampung dan menanggapi jawaban peserta. Kemudian kami menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran serta deskripsi materi secara singkat, dan kami juga akan mengajak untuk menyanyi lagu kebangsaan dalam bentuk video nanti diikuti oleh peserta. Untuk menyanyi ini memang kita laksanakan supaya meningkatkan rasa cinta tanah air pada peserta. Kemudian masuk pada materi utama, yaitu sebanyak
540 menit ada 6 materi. Yang pertama yaitu ceramah etika dan integritas kepemimpinan Pancasila oleh narasumber. Dalam hal ini kami tidak menjelaskan secara rinci karena materi ini dijelaskan oleh narasumber yang kami undang dari pengajar luar ataupun ahli dalam bidang etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Metodenya adalah ceramah dan tanya jawab. Kemudian yang kedua yaitu pencapaian tujuan materi dalam bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan. Dalam materi ini metode yang digunakan yaitu ceramah, tanya jawab, dan penampilan video. Yang pertama kali kami lakukan adalah dengan memberikan informasi tentang bagaimana video yang akan kami tayangkan itu apa isinya. Video yang akan kami tayangkan isinya tentang sejarah. Yang pertama yaitu kita akan menyampaikan video tentang sejarah birokrasi kolonial buatan Belanda. Nah, dalam video ini menyampaikan bahwa bagaimana birokrasi bentukan Belanda itu menentang birokrasi yang ada sebelum era penjajahan, yaitu birokrasi Kesultanan Muslim di Indonesia. Kemudian kami juga menayangkan tentang Amtenar, sejarah lahirnya budaya korupsi negeri ini. Dalam video ini menjelaskan bagaimana apa yang disebut dengan Amtenar, apa yang disebut pegawai negeri pada waktu itu, kemudian menjelaskan bagaimana Belanda mampu menguasai kawasan di Indonesia dengan adanya Amtenar ini. Kedua video ini akan membuat peserta lebih tertantang, lebih mempunyai rasa nasionalisme, karena ternyata bahwa bangsa Belanda itu dengan mudahnya menjajah bangsa kita itu karena banyak bangsa-bangsa kita sendiri yang kurang mempunyai rasa nasionalisme dan cinta tanah air, lebih mementingkan kepentingan diri mereka pribadi. Kemudian setiap peserta diminta memberikan komentar terkait dengan tayangan video tersebut. Hanya satu kata, komentarnya apa saja yang ditangkap dari video tersebut. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang pentingnya kemerdekaan dan bernegara yang berfokus pada kebinekaan, khususnya penyusun perumus konstitusi dari segi suku, bangsa, dan ras. Nah, dalam hal ini kita akan melihat bagaimana founding fathers bangsa Indonesia yang dengan latar belakang profesi yang berbeda sudut pandang pemikiran ras bangsa bisa menyatukan bangsa Indonesia. Kemudian di sesi akhir materi ini kita memberikan kesempatan bertanya dan kita akan menjawab pertanyaan peserta tersebut. Kemudian materi ketiga, kita akan membahas tentang analisis nilai-nilai dasar dan teladan bela negara serta refleksi amanah ASN dalam sejarah kemerdekaan. Metode yang kami gunakan yaitu hampir sama, yaitu ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang konsep bela negara dalam konstitusi. Bela negara dalam konstitusi itu dalam undang-undang apa saja, kemudian bagaimana implikasinya. Kemudian kita akan menayangkan video tentang Mr. Sarifudin Prawira Negara ketika mendapatkan mandat menjadi ketua PDRI, dan Ijon Jambi, yaitu seorang warga negara Belanda ketika menjadi seorang pimpinan Kopassus yang pertama. Bagaimana perannya, bagaimana mereka mampu menghilangkan egosentrisnya mereka, menghilangkan keegoan mereka untuk membela bangsa dan negara ini. Kemudian semua peserta diberikan diminta komentar untuk hasil dari melihat video tersebut. Kemudian kira-kira ada masa kritikal apa yang ditangkap dari tayangan video. Kemudian kami akan mengarahkan diskusi, membagi kelas dalam 4 kelompok. Kami akan mengarahkan diskusi mengenai analisis teladan bela negara dan sikap yang diperlukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kami akan
eh, mengarahkan diskusi bagaimana mereka menganalisis teladan bela negara yang sudah disampaikan, kira-kira apa yang perlu diteladani dalam bela negara dan sikap yang diperlukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir, kami menginstruksikan untuk mengumpulkan tugas hasil diskusi dan memberikan kesempatan peserta bertanya atau menjawab, berpendapat, kemudian kami memberikan tanggapan atas pendapat dan pertanyaan peserta tersebut. Kemudian tujuan materi keempat, waktunya 50 menit, lebih panjang. Materinya sama, metodenya ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Kami akan memulai dengan menjelaskan tujuan negara dalam Undang-Undang Dasar 45, visi negara dalam Undang-Undang Dasar 45, bagaimana Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai jiwa, semangat, dan nilai pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian kami akan membagi peserta menjadi 4 kelompok lagi, menginstruksikan peserta untuk berdiskusi mengenai hubungan antar sila dalam Pancasila. Kemudian kami juga menginstruksikan terakhir untuk mengumpulkan hasil diskusi. Jadi sebelum dikumpulkan, peserta akan berdiskusi tentang hubungan sila dalam Pancasila. Jadi hubungan sila tersebut kira-kira apa sih keterkaitan antar sila dalam Pancasila tersebut. Kemudian pada sesi akhir kita memberikan kesempatan pada peserta untuk berpendapat atau bertanya dan memberikan tanggapan atas pendapat dan pertanyaan peserta tersebut. Kemudian pencapaian tujuan materi kelima itu 20 menit. Ini memang waktunya singkat karena materinya sedikit dan kami nanti akan fokus langsung kepada materi ke-6. Tapi sebelumnya fokus kepada penerapan etika jabatan, kita akan memberikan pendahuluan tentang apa sih konsep etika, akuntabilitas dan integritas itu apa. Kemudian kita menjelaskan lagi tentang kepemimpinan. Kemudian kita memberikan kesempatan peserta untuk bertanya atau berpendapat dan kita akan memberikan tanggapan atas pendapat dan pertanyaan tersebut. Jadi waktunya itu paling sedikit dengan metode ceramah dan tanya jawab saja. Kemudian kita masuk ke materi yang paling penting, yang paling banyak JPL-nya, itu paling banyak jamnya, itu 250 menit, yaitu materi analisis penerapan etika jabatan, pemerintahan, dan integritas dalam pengendalian pelayanan publik. Materi yang kita buat yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi, presentasi, dan show window. Kemudian yang jelas kami akan mengajak peserta memahami tentang konsep kewaspadaan nasional. Waktunya agak banyak, 20 menit. Kita beri kesempatan peserta bertanya lebih lanjut. Kemudian kami akan memberikan tanggapan atas pertanyaan peserta tersebut. Kemudian kami membagi peserta menjadi 6 kelompok. Dalam 6 kelompok tadi, sebelumnya kami akan menyampaikan bahwa tugasnya adalah diskusi per kelompok. Diibaratkan sebagai suatu warung. Jadi setiap masing-masing kelompok itu mempunyai berkumpul masing-masing untuk membahas diskusi isu-isu strategis kontemporer yang terkait etika dan akuntabilitas pelayanan publik. Nah, contohnya seperti ini. Jadi isu strategis kontemporer itu narkoba, terorisme dan radikalisme, money laundering, proxy war, mass communication, dan korupsi. Nah, jadi nanti peserta dalam warung tersebut diskusikan tentang isu-isu tersebut yang terkait etika dan akuntabilitas. Kira-kira sejauh mana isu tersebut mempengaruhi etika dan akuntabilitas PNS dalam pelayanan publik. Kemudian kami menginstruksikan per kelompok untuk menentukan sebagai penjaga warung, penjaga meja kelompok tersebut. 1 atau 2 orang tetap di tempat, sementara anggota kelompok lainnya berkunjung ke warung lainnya. Jadi hasil diskusi tadi ditulis di flip chart, ditempel di tembok. 2 orang anggota tersebut, 1 atau 2 orang menjaga tempat mereka tersebut, dan anggota kelompok lainnya melihat berkunjung ke warung lainnya. Kemudian kami menginstruksikan penjaga warung tersebut untuk mempresentasikan terkait materi isu yang sudah ditentukan kepada setiap pengunjung kelompok yang datang. Sementara peserta yang kedapatan berkunjung ke warung-warung mencatat materi yang sudah didapat dan wajib memberikan nilai terhadap penyaji warung atas materi yang sudah dipresentasikan. Contohnya, bagaimana penyaji warung tersebut memberikan pelayanan,
bagaimana penguasaan penyajian materi, kualitas bahan, respon penyertaan. Nah, selama kegiatan tadi fasilitator mengawasi, memantau jalannya presentasi dari tiap warung tersebut. Nah, untuk contoh penilaian adalah sebagai berikut. Contoh penilaiannya. Nah, ini adalah contoh penilaian. Misalkan kelompok 1 kita maksimal nilainya 5. Bagaimana pelayanannya? Yang nilai adalah kelompok lainnya. Terus bagaimana penguasaan materinya? Bagaimana kualitas bahannya? Bagaimana respon pertanyaannya? Nanti kita jumlahkan, akan muncul nilai seperti ini. Masing-masing kelompok punya nilai. Yang menang punya nilai banyak, kita berikan sebuah hadiah kecil, ya, berupa snack atau beberapa makanan ringan untuk hiburan saja. Kemudian merekap hasil penilaian dari tiap warung atas presentasi yang sudah disajikan. Nanti kita merekap hasil presentasi tersebut, nilainya berapa, kemudian kita memberikan apresiasi dan komentar dan penguatan materi tadi seperti saya sebutkan. Apresiasi tadi berupa snack, makan ringan, supaya setelah senang dan nanti kita bisa makan bersama nanti. Kemudian setelah itu kita akan menjelaskan tentang kemampuan identifikasi isu tersebut, 6 isu tadi, dengan kemampuan environmental scanning, problem solving, dan analytical thinking. Mungkin di PowerPoint seperti ini. Teknik analisis isunya, yaitu pertama identifikasi isu dengan environmental scanning. Kemudian kita mendeskripsikan isu dengan teknik isu scan. Mungkin ini sama dengan ini. Kita menjelaskan sumber-sumber isu dengan isu scan atau model pentahelix. Kemudian kita memberikan kesempatan peserta untuk berpendapat dan bertanya. Kemudian kita juga menanggapi atau pertanyaan atau pendapat peserta. Kemudian kita mencoba menjelaskan teknik analisis isu kontemporer, itu APKL dan Fishbone. Nah, ini contohnya teknik tapisan isu itu dengan APKL, yaitu aktual, kelayakan, problematik, dan kelayakan. Dengan cara perhitungan seperti ini, kira-kira isu tersebut adalah sangat aktual, cukup aktual, kurang aktual, atau tidak aktual. Kita buat kriteria penilaian di sini. Kita berikan nomor dengan nilai paling tinggi 5. Dengan nilai 5 adalah sangat. Nanti kita berikan prioritas mana yang paling penting. Ini contoh saja. Kemudian teknik USG, urgency, seriousness, dan growth, sama juga. Kita akan membuat penilaian yang hasilnya kira-kira mana yang paling besar. Nah, dari isu tersebut kita akan menggunakan Fishbone diagram yang diperkenalkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa. Fishbone diagram tersebut kita akan melihat penyebab dan akibat, contohnya radikalisme. Kita akan menjelaskan tentang bagaimana pengaruh lingkungan sekitar, skill, supplier, dan sistem. Bagaimana kita akan mempelajari tentang machine, method, material, manpower, measurement, dan modern nature untuk industri manufaktur. Nanti kita lihat masing-masing seperti apa hasilnya. Nah, ini kita berikan contoh seperti ini. Ternyata yang mempengaruhi itu apa? Misalkan kemiskinan, jauh dari kota, contoh seperti itu. Nanti kita lihat kira-kira ada nggak yang sebab yang muncul lebih dari satu kategori. Itu nanti kita kategorikan sebagai sebab pokok, misalkan insight tidak cukup, seperti ini. Nanti kita akan membuat rekomendasi alternatif penyelesaian isu seperti ini. Kita buat tabel kira-kira apa yang alternatif penyelesaian isu itu. Kemudian kalau sudah menjelaskan teknik analisis isu, kita akan mempersilahkan peserta menugaskan membuat identifikasi isu, mendalami dan memilih analisis isu setelah alternatif penyelesaian isu tersebut. Kemudian kita menginstruksikan peserta untuk mempresentasikan hasil diskusi menggunakan metode APKL saja. Kemudian kita menginstruksikan juga salah satu kelompok untuk menjadi pembahas secara bergantian. Yang terakhir kita memberikan apresiasi, komentar, dan penguatan materi setelah semua kelompok
presentasi. Kemudian yang terakhir yaitu adalah penutup. Kita menyimpulkan materi pembelajaran, memberikan pertanyaan kunci, memberikan apresiasi kepada peserta, dan menyampaikan salam penutup. Kita memberikan dengan metode ceramah, sumbang saran, dan tanya jawab. Baik, untuk evaluasi pembelajaran kita menggunakan pengamatan terstruktur peserta yang aktif dalam tanya jawab, diskusi, dan presentasi sesuai dengan petunjuk dari LAN. Kemudian sumber bacaan yang kita pakai adalah yang pertama modul etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dan modul analisis isu kontemporer yang kebetulan ada di modul Latsar, jadi beberapa saling terkait. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikian RBPMP yang saya sampaikan dan RP yang saya sampaikan. Kupang 9 Maret 2020, Dai Suara atas nama Apresiat Perdana Kusuma SHUT MI LMSC, NIP 1984 03 01 2008 01 1006. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.